Jangan hanya lewat begitu aja cerita ini. Ada 4 orang menggotong dia sedang sakit. Saya pengen tanya dulu ya. Kalau orang lumpuh itu bisa jalan atau tidak? Kalau dia bisa jalan berarti pura-pura. Nah, kalau ini lumpuh beneran, sejak lahir lumpuh. Menjadi pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu yang hadir di sini, siapa yang memberitahu kepada orang lumpuh? Sebab orang lumpuh ini nggak ada jalan. Dulu belum ada HP, belum ada WA, belum ada telepon, belum ada memberitahu. Yesus ada di situ loh. Siapa kira-kira yang memberitahu kalau Yesus ada di situ? Kita kan berpikir kan? Siapa yang memberitahu kepada orang lumpuh ini kalau Yesus ada di situ? Oke. Kira-kira orang lumpuh ini dari mana dia tahu Yesus itu bisa mengobati, bisa menyembuhkan? Bagaimana caranya orang lumpuh ini percaya sama Yesus? Tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu. Iya kan? Ini pekerjaan kita semua ini. Bapak Ibu, siapa yang pernah ketemu Yesus? Tidak ada, termasuk saya. Tapi kenapa saya percaya Yesus? Siapa yang bikin saya percaya Yesus? Bapak Ibu tanya, tidak perlu jawab kepada saya. Tanya pada dirimu sendiri hari ini, siapa yang membuat kamu percaya Yesus sehingga datang di sini? Apa kamu dijanji-janjikan pakai amplop datang di sini atau apa? Ini sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Siapa kira-kira yang membuat orang lumpuh ini tahu Yesus, percaya Yesus, dan Yesus bisa menyembuhkan? Sehingga nanti dia bisa mau diangkat. Ya kan? Siapa yang membuat bapak-bapak dan ibu dari rumah tergerak hatinya setiap hari, setiap minggu datang di tempat ini dan beribadah di tempat ini? Foto Yesus pun tak ada di sini kan? Kenapa Bapak Ibu percaya? Pikirkan, kalau Bapak Ibu bisa seperti ini sekarang, ada orang lumpuh di rumah, kapan dia bisa mendengar Yesus? Lumpuh mungkin dia tidak lumpuh secara fisik, tapi lumpuh hatinya, lumpuh pikirannya, lumpuh imannya. Ya, di rumah ada lagi, tetanggamu ada, yang lumpuh imannya, lumpuh hatinya, lumpuh perasaannya, lumpuh semuanya dia. Lihat kamu mau pergi ke gereja, ngapain lagi ini ke gereja? Iya nggak? Ada nggak di situ? Ada. Kira-kira yang orang lumpuh ini, yang ini di sini, kita naik eksegese ya. Orang lumpuh ini, siapa yang memberitahu kepada dia kalau Yesus itu baik? Siapa yang akan memberitahu kepada orang lumpuh yang ada di tetanggamu itu kalau Yesus itu baik? Oleh karena itu, makanya saya tekankan tadi, orang Farisi sama orang ahli Taurat. Kan orang lumpuh itu bilang, Yesus itu baik. Maka orang lumpuh bilang, kamu baik atau tidak? Iya nggak? Orang lumpuh nanya nggak sama kita? Ini orang lumpuh hatinya lah, lumpuh imannya itu ya. Selama ini tidak pernah ke gereja. Kamu mau khotbahin dia, ayo dong ke gereja, ikut sama saya. Ke gereja itu begini orangnya, begini. Tuhan Yesus baik. Maka dia tanya sama kamu, kamu baik atau tidak? Dan dia tidak perlu tanya, dia lihat dari kehidupanmu sehari-hari ya. Kamu bilang Yesus, kamu aja maling, kamu itu tukang tipu. Bilang Yesus baik. Dia kamu baik dulu baru saya baik. Itu baru apa benar itu orang lumpuh ini mau benar ya? Kan kita bayangkan itu, karena orang lumpuh ini, siapa itu Yesus? Kan begitu ya? Apa dia? Kan nggak pernah dengar. Dia lumpuh di rumah total, jalan-jalan ke mall juga tidak pernah.
ikut KKR juga enggak, kan gitu. Nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah dengar Yesus, nggak pernah tahu Yesus. Kira-kira siapa ini yang memberitahu kepada dia kalau Yesus itu bisa menyembuhkan? Ini pekerjaan kita semua ini. Datang ke sini, nanti pulang mana orang lumpuh? Iya kan? Mungkin kamu tidak ketemu orang lumpuh secara fisik, tetapi di tetanggamu, di dalam rumahmu, di banyak juga orang lumpuh. Lumpuh apa? Lumpuh hatinya, lumpuh perasaannya, lumpuh semuanya. Lumpuh semuanya. Nah, itu perlu kamu beritahu agar dia bisa datang di sini mendapat kesembuhan, ya enggak? Nah sekarang itu kan yang diharapkan. Kita bisa bayangkan lah, kira-kira orang lumpuh ini kan nggak pernah jalan-jalan. Padahal waktu itu juga tidak ada WA, tidak ada handphone, tidak ada siapa yang dari mana dia tahu kita kalau Yesus ada di sebelah, ada di dekat situ. Dari mana dia tahu? Kalau tidak ada orang yang beritahu. Ya kan? Bagaimana firman Tuhan sampai kepada kalau tidak ada orang yang memberitakan? Jadi dibutuhkan orang yang memberitakan, dibutuhkan kita semua fungsinya memberitahu kepada orang lumpuh ini agar orang lumpuh tahu dan yakin betul mau diangkat, ya kan? Oke, kira-kira yang 4 orang ini nggak yang memberitahu? Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan yang 4. Ya katakanlah kita berbaik hati. Yang 4 ini adalah di dalam 4 orang. Kira-kira yang 4 orang ini kira-kira siapa? Kita pikirkan ya, siapa kira-kira 4 orang ini? Apakah saudaranya? Apakah orang lain? Apakah tetangganya? Orang yang paling mungkin di kehidupan kita, yang paling datang kalau kamu sakit, yang paling datang jenguk kamu siapa? Keluarga? Teman? Tetangga? Kalau tetanggamu nggak datang, saya pertanyakan kamu orang Kristen atau tidak ya? Kalau kamu sakit tetangganya belum? Biar mati, biar tahu rasa dia ya. Itu kalau tetanggamu bilang begitu sama kamu, waduh kamu hidup setengah-setengah di neraka itu. Iya kan? Jadi oleh karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu menjadi manusia Kristen, menjadi pengikut Yesus. Kamu juga mulai punya tetangga juga, ini punya tetangga, punya teman. Terus kamu sakit, tidak ada teman yang besuk, terus kamu selama ini hidup ngapain? Apalagi saudara juga nggak datang juga, saudara nggak datang. Nah terus siapa lagi yang mau datang kalau kamu sakit? Saudara nggak datang, teman nggak datang, tetangga yang nggak datang, terus siapa yang datang? Ini kalau kita ini kira-kira 4 orang ini, salah satunya adalah tetangga, salah satunya teman, salah satunya saudara, satunya lagi siapa? Pendeta. Kok kamu pikirin pendeta terus ya? Dari tadi. Kok pikirin pendeta terus? Nah, salah satunya siapa? Katakan itu salah satunya adalah dirimu sendiri yang ada di sini sekarang itu. Ya, datang beritahu kepada orang lumpuh ini, bro, di sana ada Yesus, bro, bisa sembuhkan. Kira-kira pertanyaan orang lumpuh ini bilang apa? Emangnya kamu sudah pernah ketemu? Kira-kira yang tidak pernah ketemu, kira-kira bilangnya gimana? Saya sih tidak pernah ketemu. Tetapi orang yang sudah pernah ketemu juga dengan teman yang sudah ketemu lagi. Ceritanya gimana? Ya, benar nggak ini? Kira-kira kita menceritakan kepada dia bagaimana? Bro, kamu sudah pernah ketemu belum? Kalau kamu sudah pernah ketemu, siami bro. Bahasa Cina ya, siami. Saya sudah ketemu. Dan begitu memandang wajahnya, saya sudah sembuh. Kamu perlu ke sana. Ini orang lumpuh bilang, bagaimana saya mau ke sana? Saya kan lumpuh. Oleh karena itu, mau kita angkat, mau apa enggak? Kira-kira sulit nggak meyakinkan orang lumpuh ini untuk mau diangkat? Sesulit itulah untuk mempengaruhi dia sehingga dia datang kepada Yesus, ya enggak?
Sesulit itulah kita membawa orang-orang tetangga kita untuk datang kepada Yesus. Sesulit itulah murid-murid Kristus dulu membawa orang-orang Kristen datang mengikuti Yesus, bahkan sampai mati. Ya, 12 murid Yesus itu hanya Yohanes yang hidupnya, yang matinya benar, yang lainnya mati gak jelas. Ada yang dipancung, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik pakai kuda sampai habis. Sudah pernah dibacakan di sini. Begitulah cara mereka mendekati orang-orang agar orang-orang ikut Yesus. Kira-kira sulit nggak mendekati orang yang lumpuh itu? Sulit, tidak gampang meyakinkan dia. Oke, sudah yakin dia, terus mau bawa lagi. Kira-kira siapa yang beli tali? Siapa yang keluar duit beli tali? Siapa yang keluar duit pakai kalau sarung ya? Siapa yang kasih, mau sarungnya dikasih begitu untuk pakai sarung lah ini ya? Kalau tandu di sini dulu pakai apa, sarung ya? Nah, sarung lah kita bikin tandu tempat tidurnya dia, misalnya begitu ya. Sarung siapa ini? Orang lumpuh ini tidak orang kaya, orang lumpuh. Dari mana duitnya? Ya kan? Siapa yang mau keluar sarung? Apa begini dulu? 1, 2. Halo sarung. Di sini ada begitu nggak? Begitu pendeta bilang hari ini kita ada kebutuhan untuk ini, maka jemaatnya bilang, lu ya, begitu nggak di sini? Tidak ya? Tidak di sini. Di sini orang baik-baik semua. Coba ya. Ini saya sudah ngomong berapa lama? Sudah 30 menit. Belum mulai nih korban. Baru pendahuluan. Jadi masih lanjut kita ya? Oke. Siapa kira-kira yang mau urunan sarung, urunan kayu? Siapa yang ambil kayu? Siapa yang ambil sarung? Siapa yang ambil tali? Kan pasti dibicarakan dulu ini. Ya kan? Kalau kita tidak sehati menjadi umat Kristen, menjadi jemaat di gereja ini, maka gereja ini akan begini-begini aja terus. Ya kan? Ya kan? Kalau pekerjaan itu digendong oleh satu orang, mampu nggak dia? Kalau yang lumpuhnya kira-kira segede saya, yang gendong sebesar apa? Oleh karena itu makanya butuh 4 orang. Dan 4 orangnya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang luar biasa, seperti jemaat di sini. Biasa-biasa atau biasa? Luar biasa? Biasa di luar? Luar biasa tidak? Jadi kita pikirkan ini, 4 orang yang gotong ini, ada orang biasa atau orang luar biasa? Sebab mereka uang keluar, tenaga keluar juga, iya kan? Tenaga keluar, strategi keluar, iya kan? Coba begitu selesai, oke, saya mau diangkat deh, saya mau ketemu Yesus, kata orang lumpuh itu. Terus bagaimana? Gilirannya adalah giliran keluar uang ini untuk mengangkat dia, karena waktu itu tidak ada Gojek, tidak ada taksi. Yang adalah ditandu sama 4 orang ini, dan tandunya juga tidak ada. Kan tidak mungkin orang itu siapin tandu kan? Dari mana? Kakinya juga lumpuh. Yang nyiapin tandu adalah orang yang akan menandu ini. Siapin sarung, siapin tali, siapin semuanya adalah orang yang ngangkatin. Jadi kamu sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, kalau tidak mau seperti itu, maka orang lumpuh tidak ada sampai kepada Tuhan. Karena pengorbanan orang-orang hebat zaman dulu lah, makanya kita ada di sini sekarang ini. Benar kan? Jadi kita jangan hahi sekarang ini. Semua orang berkorban zaman dulu sehingga kita bisa berada di tempat ini.